Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Paripurna Darul Aman, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mungkin juga tokoh adat. Yang jelas kecil si rama-rama, besar si jalar-jalar, kecil tak disebut nama, besar tak dipanggil gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir subuh ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dijanjikan Rasul kepada umatnya. Solat subuh berjamaah ini pahalanya lebih besar daripada solat fardu yang lain. Man sholla subha fi jama'atin faka'annama sholla laila kullahu. Ikut solat subuh berjamaah, pahalanya seakan-akan solat sepanjang malam. Man sholla isya fi jama'atin faka'annama qoma nisfal lail. Ikut solat isya berjamaah, pahalanya seakan-akan solat separuh malam. Subuh sepanjang malam, isya separuh malam. Man sholla subha fahuwa zimatillah. Ikut solat subuh, hidup orang itu dalam jaminan Allah. Man sholla bardaini dakhalal jannah. Ikut solat subuh berdingin-dingin akan dimasukkan ke dalam surga. Man sholla subha, siapa yang ikut solat subuh berjamaah, thumma qa'ada, lalu dia duduk sejenak. Soal bagaimana duduk tetap tergantung keberuntungan dan kondisi badan. Yang beruntung dapat tiang dan dinding. Kondisi badan kalau tidak tua, penyakit. Jadi bagi yang muda-muda, janganlah menyandar. Sebab kalau muda ini kita menyandar, tentu tua berguliang besok Bapak Ibu. Thumma qa'ada, duduk dia sejenak, yazkurullah, mengingat Allah, hatta tatslu'a samsu, sampai terbitnya matahari, waktu suruh 6:05. Thumma shalla raka'ataini, tapi kalau nak solat Isra, sesuaikan dengan waktu maghrib, tambah 12 menit, tambah 10 menit, 15 menit, 20 menit, boleh pilih. Kalau awak sesuaikan dengan waktu maghrib yang tertulis, lebih kurang nanti jam 6:20. Kalau awak nak sesuaikan dengan itu. Terima kasih. Tsumma sholla raka'ataini, lalu dia solat 2 rakaat. Kanat lahu hajatin wal umratin tammah. Pastilah ia mendapatkan pahala, kata Rasul, semisal pahala orang menunaikan ibadah haji dan umroh. Sempurna. Mudah-mudahan itulah yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Mengambil satu kata Luqmanul Hakim, nak, bila ada pengajian majelis ilmu, hadirilah. Kalau engkau orang yang tidak tahu, engkau akan menjadi tahu. Bila engkau orang yang sudah tahu, lalu engkau hadir juga, engkau akan diberi hidayah oleh Allah untuk mengamalkan apa yang tahu itu. Jadi hafal kaji dek diulang, pasar jalan dek ditompuh, berlayar kapal di Sungai Pinang, singgah sabanta di Batang Lubuh. Hafal kaji ko karena diulang, pasar jalan karena ditompuh. Mengulang-ulang kaji yang lalu Bapak Ibu. Untuk kali ini tema saya tidak tazkiyatun nufus, tapi adalah tentang beramal di bulan Zulhijjah. Bukan berarti tidak ada bahan tentang ini. Adanya Bapak Ibu. Cuma untuk kini kok
anca awak tentang amalan di bulan Zulhijjah. Walaupun mungkin sebahagian ustaz lain menyampaikan. Bulan Zulhijjah memang berbeda dengan bulan yang lain. Karena Allah sudah istimewakan ia dalam Al-Quran, disebut dengan salah satu arba'atun hurum, bulan yang dimuliakan, bulan ke-12. Rasul mengatakan tentang bulan mulia itu salah satu mutawalliyatun, 3 bulan berturut-turut. Beliau mengatakan Zulqa'dah, bulan ke-11, wa Zulhijjah, ini dia, bulan ke-12, wal Muharram, bulan ke-1. 3 bulan ini berturut-turut. 3 bulan ini orang menunaikan ibadah haji. Zulqa'dah berangkat, Zulhijjah di sana, Muharram pulang. Haram hukumnya berperang saat itu, betul-betul damai. Wa Rajab Mudhar allazi Jumadisani wa Sya'ban. Rajab yang terpisah antara Jumadisani dan bulan Sya'ban. Dan ini Zulhijjah dijelaskan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal fajri, demi waktu fajar. Fajar di situ menurut tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma subuh hari raya Idul Adha. Walayalin asri, demi malam yang 10 atau hari yang 10. Ulama menjelaskan ada 3 macam 10 yang sangat dicintai Allah. Pertama 10 hari pertama di bulan Muharram, 1 sampai tanggal 10-nya. Di situ ada 1 hari yang luar biasa, hari Asyura, hari yang ke-10. Yang kedua 10 hari per tahun, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di situ ada Lailatul Qadarnya. Dan yang ketiga 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, di situ ada hari naharnya, yaitu hari raya Idul Adha. 10 hari pertama yang dimaksud di ayat ini walayalin asri, menurut tafsir Ibnu Abbas tadi radhiyallahu anhuma, itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Rasul menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Ma min ayyamin amalu sholihu fihinna ahabu illallah min hazihil ayyamil ashri." Tidak ada tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah bila diisi dengan amal-amal soleh, kecuali 10 hari pertama di bulan ini. Ma min ayamin amalu solihu fihinna ahabbu ilallah min hazihil ayyamil asri. Faqalu, maka para sahabat yang mendengarkan saat itu mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wala jihadu fisabilillah, apakah ia mengalahkan amalan jihad di jalan Allah?" Amalan jihad ini adalah amalan yang paling tinggi. Tak semua orang bisa melakukannya, Pak. Jihad itu kan berperang, berdarah-darah, Pak. Sampai ada sahabat yang tidak dikenal lagi raut muka dan bentuk wajahnya, bentuk badannya, kecuali hanya oleh familinya lewat kelingkingnya ada tanda khusus. Habis semuanya. Tidak semua orang sanggup. Termasuk saya mungkin yang menyampaikan. Makanya jarang saya menyampaikan kajian jihad. Disuntik aja ambo sakit. Banyak orang tidak sanggup disuntik, Pak. Kalau makan ube 2 gonggong sanggup. Ambo kalau disuntik minta ampun ambo Pak Ustaz. Tapi kalau makan ube 2 goleh mampu. 2 genggam sanggup dia. Tapi kalau disuntik tidak sanggup. Tak semua orang sanggup. Kaum muslimin, orang yang wafat di jihad di jalan Allah itu tidak dimandikan, langsung dikuburkan, dan pahalanya sangat luar biasa. Besok bangun dalam kondisi berpakaian seperti itu, darah-darahnya menjadi saksi untuk mengantarkannya ke dalam surga. Lalu sahabat mengadukan, bertanya, "Wala jihadu fisabilillah, apakah mengalahkan pula jihad di jalan Allah yang seperti itu?" Faqala, dijawab oleh Rasul langsung, "Wala jihadu fisabilillah, bahkan mengalahkan jihad di jalan Allah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika bi syai'in,
kecuali ada seseorang keluar dia dari rumahnya dengan membawa dirinya dan hartanya, falam yarji, lalu dia tidak pulang, gugur di medan juang itu, kalau itu tentu lebih besar pahalanya. Tapi kalau pulanglah dia, mafhumlah di sini, lalu selamat, diberi kesempatan oleh Allah mengisi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dengan amal soleh yang sudah ditentukan Rasul, maka pahala beramal di hari-hari itu lebih besar ketimbang jihadnya di jalan Allah. Tidak semua orang bisa berjihad, semua orang insya Allah bisa beramal. Kesempatan sama Allah ini. Jadi Rasulullah itu memang sayang sama kita umat akhir zaman ini, Pak. Tahu Rasul kondisi awak nih, Pak. Ketek-ketek, halui-halui, pendek-pendek. Cuma punya melawan bola kaki. Kurang luar itu sering awak kalah. Dari segi potongan badan kalah bontu. Nah, kaum muslimin yang berbahagia. Jadi berdasarkan hadis ini, satu, beramal di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah lebih dicintai oleh Allah ketimbang di hari yang lain. Walaupun mungkin amalannya sama. Tapi karena waktu berbeda, beda hasil. Yang kedua adalah Rasul menjelaskan di dalam sebuah hadis yang dipandang hasan oleh ulama hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Beliau mengatakan, "Ma min amalin azka indallahi azza wa jalla." Tidak ada amal yang lebih tinggi atau lebih suci kedudukannya di sisi Allah azza wa jalla. Tadi lebih dicintai. Hadis yang kedua ini lebih tinggi atau lebih suci kedudukannya. Wala a'zamu ajran min khairin. Bahkan lebih besar pahala yang bakalan didapatkan. Ya'maluhu, bila diisi dengan amal soleh. Kapan? Fi asril adha, pada 10 hari pertama di bulan Adha. Maka berdasarkan dua hadis ini, beramal awak 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, satu lebih dicintai, dua lebih tinggi kedudukannya, dan yang ketiga lebih banyak pahalanya. Lalu apa amalan yang harus kita lakukan? Karena sebentar lagi kita akan sampai kepada hari yang dimaksud. Inilah yang akan kita bicarakan secara sederhana. Insya Allah kalau menurut kalender nasional awak, 1 Zulhijjah itu masuk pada tanggal 8 Juni, hari Sabtu 8 Juni. Maka awak lingkarilah 10 ke depannya. 8, 9, 10 boleh, sampai 7 boleh, Pak. Dengan spidol boleh. Pena, pensil, kalau ndak ada dengan lipstick pun boleh. Supaya apa? Supaya awak tahu apa yang ada di situ. Setiap menengok kalender, ngapa kemarin koyo? Oh, jadi sesuatu yang istimewa Bapak Ibu, boleh awak coret kalender itu. Sebab tahun besok pun ndak akan dipakai itu. Yakinlah Bapak Ibu. Hanya tahun itu saja. Nah, apa amalannya? Inilah yang kita bicarakan. Jadi seorang mukmin wajib mengetahui waktu-waktu yang utama untuk diisi dengan amalan-amalan yang utama pula. Ada 7 amalan. Yang pertama adalah hendaklah kita puasa 9 hari berturut-turut. Oh, mak. Menyusah, aku menengah ustaz kau ceramah. Beban ya kan diagihnya sama kami. Kaum muslimin yang berbahagia, berdasarkan hadis sahih dari Hafsah radhiyallahu anha, istri daripada Rasulullah, anak Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Hafsah ini mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu yaumal Asyura wa tis'an min Zilhijjah wa thalathata fi kulli syahri. Ada 3 jenis puasa sunat, kata Hafsah, tak pernah ditinggalkan Rasul. Yang pertama puasa di hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Yang kedua watis'an min Zilhijjah, 9 hari berturut-turut di bulan Zulhijjah. Nah, inilah dia. Yang ketiga adalah 3 hari berturut-turut selama sebulan, Ayyamul Bid, 13, 14, 15.
Tiga ini tak pernah ditinggalkan Rasul. Saya yang nomor tiga ini ndak boyeyo bona menyampainya, Pak. Saya belum mengamalkannya. Jadi mau menyampaikan yang tak diamalkan kurang eloknya. Yang nomor dua ini, watis'an min Zulhijjah, 9 hari berturut-turut di bulan Zulhijjah. Menurut Hafsah istri beliau ini tak ditinggalkan oleh Rasulullah. Cuman puasa ini berat, bukan karena jumlahnya. Sebab kalau bapak, ibu, dan saya puasa sehari saja, itu tinggal 8 hari. Puasa awak 2 hari, tinggal 7 hari. Kalau tidak percaya, cobalah besok. Sempat ibu puasa 3 hari, tinggal 6 hari. Tak terasa. Orang bisa mengelilingi dunia karena dimulai dengan langkah pertama. Ya enggak? Bangunan ini berdiri dengan megah, dimulai dengan peletakan batu pertama. Puasa Ramadan 30 hari, tak terasa. Sering orang mengatakan, enggak terasa deh ya. Padahal 20 hari, enggak terasa. Apalagi 9 hari. Yang menyebabkan ia berat sebenarnya, bukan karena jumlahnya, tantangannya. Kalau bulan Ramadan 30 hari. Cuman bulan Ramadan beda dengan puasa Watis'an min Zulhijjah ini. Kalau puasa Ramadan suami puasa, istri puasa, anak di rumah puasa, pergi keluar rumah tetangga puasa, pergi ke tempat kerja, kawan di kerja puasa, di pasar orang puasa, di jalan raya orang puasa. Secara umum orang beriman puasa semuanya. Bahkan agama lain pun menghormati awak yang sedang berpuasa. Tapi besok suami berpuasa, jangankan di luar rumah, istri belum tentu berpuasa. Mentang-mentang suami berpuasa, istri memasak lomak-lomak aja, Pak. Dibuatnya goreng ikan asin lomak, ladu hijau, banyak bawang, digoreng jam 2 boleh siang, 5 menit menjelang makan. Apa ndak tangga yang bulu hidung suami dibuat. Keluar yang ludah dibuatnya, Pak. Ambo kalau akan ikan asin kau memang favorit ambo. Itu pula ini masak istri. Iya. Dah jelas istri berpuasa. Suami ini setiap pulang selalu membawa makanan kesukaan bininya. Umpamanya istrinya rujak, setiap sore membeli rujak, makannya setengah meter di depan istri, dihabiskan sebelum maghrib. Apa ndak puluh ayat ludah ibu. Pokoknya tantangannya besar, karena besar itu pahalanya besar. Bapak ibu yang berbahagia, di dalam ajaran kita yang mulia ini, hari raya Idul Adha sebenarnya lebih besar daripada hari raya Idul Fitri. Tapi kenapa hari raya Idul Fitri itu nampaknya begitu besar dan sakral sampai bertukar baju baru, kue, mobil, rumah dicat baru, kursi sofa baru, tenda baru, paling tidak dicuci baru. Itu paling kurangnya. Sakral betul rasanya hari raya Idul Fitri. Sebenarnya hari raya Idul Adha jauh lebih besar. Kenapa Idul Fitri terasa besar? Awak mulai dengan perjuangan berpuasa. Kalau tak percaya, coba tahun besok ibu ndak usah puasa Ramadan. Tiba-tiba buari rayo. Ndak ada terasa enaknya. Terasa Idul Fitri itu dimulai dengan perjuangan puasa. Besoknya finish hari raya Idul Fitri. Begitu dengan hari raya Idul Adha. Akan terasa besar kalau awak mulai dengan berpuasa. Hari raya Idul Fitri itu cuma sehari. Hari raya Idul Adha 4 hari. Nah, berdasarkan hari itu aja dah beda. Hari raya Idul Fitri haram berpuasa cuman sehari. Hari raya Idul Adha haram berpuasa 4 hari. Hari raya Idul Fitri takbirnya hanya sampai khatib naik mimbar. Hari raya Idul Adha takbirnya sampai hari raya Tasyrik. 13, 14, 11, 12, 13. Hari raya Idul Fitri tidak ada pemotongan hewan kurban.
Hari raya Idul Adha ada pemotongan hewan kurban, bahkan boleh sampai 4 hari. Maka berdasarkan ini, hari raya Idul Adha lebih besar dari hari raya Idul Fitri. Sampai diabadikan dalam Al-Quran secara khusus ayat yang awak bacakan tadi. Wal fajri walayalin asri, maksudnya adalah Zulhijjah. Maka hendaklah awak berpuasa 9 hari berturut-turut. 1. Borek tu Pak Ustadz, boreklah kami para ustadz boleh Pak. Iya ndak? Pandai menyampaikan, ndak pandai muamalkan. Pemborek tu Pak. Makanya Bapak Ibu ndak usah jadi ustadz, cukup saya saja. Itu dalam film. 1. Yang kedua amalannya, tak sanggup awak puasa 9 hari berturut-turut. Nomor 2 ini mungkin bisa pilihan. Apa itu? Puasa awak sehari saja. Tanggal 9 Zulhijjah. Namanya puasa Arafah. Puasa Yaumul Arafah. Puasa di hari Arafah. Hari Arafah, hari wukuf orang di padang Arafah. Tidak ada haji kata Rasul tanpa wukuf. Bagaimanapun kondisi jamaah. Wajib hadir. Hari itu hadis mengatakan Allah turun ke langit dunia. Membanggakan manusia yang dulu pernah disalahkan para malaikat. Untuk apa ya Allah kau ciptakan manusia itu? Kerja mereka itu menumpahkan darah. Mulai dari lahirnya sampai matinya, kerajunya menumpahkan darah. Kata Allah, aku lebih tahu daripada kamu. Kaum muslimin yang berbahagia, nih hari ini dibuktikan Allah. Dibanggakan Allah lah manusia yang wukuf itu di depan para malaikat. Tengok kalian. Apa semuanya menumpahkan darah? Tengok hari ini. Wahai para malaikat, kata Allah, saksikanlah orang yang ikut wukuf di padang Arafah hari ini. Seluruh dosa yang mereka bawa itu, kata Allah, sudah aku ampuni. Sekalipun mereka membawa dosa itu sebanyak butiran pasir yang terhampar, atau sebanyak titik hujan yang jatuh ke bumi. Hari ia kembali ke rumahnya seperti hari ia dilahirkan dari rahim ibunya, tanpa noda, tanpa dosa. Apa tidak beruntung Bapak Ibu yang sudah menunaikan ibadah haji, yang sedang menunaikan ibadah haji, dan yang akan menunaikan ibadah haji. Duyufullah, tamu Allah. Taulah Allah cara memuliakannya. Total hapus. Tidak boleh tidak wukuf di padang Arafah. Awak hari ini dapat apa? Awak kan tidak wukuf di padang Arafah, wukuf di rumah masing-masing. Wukuf itu kan berhenti Pak, duduk. Kaum muslimin dapat bias kebaikan. Syaratnya puasa di hari itu. Orang di sana tak puasa, awak di sini puasa. Namanya puasa Arafah. Siyamu yaumal Arafah. Ahtasibu 'alallah yukafiru sanatallati qablahu wa sanatallati ba'dahu. Puasa di hari Arafah itu kata Rasul akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Cuman ulama memberikan ulasan atau penjelasan keterangan tentang hadis ini. 1, yang dimaksud hapus dosa dalam hadis Arafah tidak seluruh dosa, hanya dosa-dosa kecil. Kalau dosa kecil tidak usah lagi Pak Ustadz umpamanya. Rasul mengatakan la sarair ma'al istimror, jangan enteng dengan dosa kecil kalau ditumpuk menjadi besar. Jangan enteng dengan pekerjaan kecil kalau ditumpuk kan menjadi pekerjaan besar. Apa kerja ibu tuh di rumah orang tuh? Cuci piring cuman. Ringannya. Ringan kalau setiap pagi dicuci. Coba kalau 3 bulan jangan dicuci-cuci. Insya Allah Pak, pekerjaan 5 menit jadi 5 hari. Kenapa? Ditumpuk-tumpuk. Dosa kecil pun jangan dientengkan kata Rasul. Kalau ditumpuk menjadi besar, jangan sampai terkecoh. Besok di kampung akhirat, orang ada yang dikagetkan dengan dosa kecilnya. Orang membawanya pakai keranjangnya, pakai teronton. Ada teronton di akhirat, ya kiro-kiro lah. Saking banyaknya. Lalu dia protes, apa tidak salah catat ini malaikat? Saya tidak pernah mengerjakan dosa sebesar ini. Sampai tak bisa diangkat oleh keranjang, harus pakai teronton.
Kata malaikat itu ndak dosa besar apa ibu tuh do. Itu dosa kecil-kecil. Cuma karena ditumpuk menjadi besar. Kolinya kata. Qalilan thumma jabal. Sedikit-sedikit lama-lama pun menjadi bukit. Ini dia. Hapus dosa awak kecil selama setahun. Dosa besar kata ulama hadis ndak masuk. Seperti dosa ibu melawan suami. Cuman karena dosa ini adalah sudah menjadi kebiasaan, kayaknya biasa saja. Padahal itu dosa besar. Ya tahu perlu ibu di zaman now. Dosa besar itu sebenarnya. Apalagi mencekik suami sampai mati. Itu lebih besar dosanya. Ya kadang-kadang kan awak yang terlanjur berbini, istri taekwondo atau karate, itu kan salah pilih ya Pak. Badan awak ke bontok keteknya, bini 2 kali awak, abang macam-macam kecokik, hampir abang bengok. Tentu tidak melawan laki, iyo, daripada mati. Itu dosanya besar tuh Bu. Dosa membenci ibu mertua, bermusuhan dengannya, lalu memberinya kopi sianida yang diberikan Jessica kepada si Mirna, lalu berakhir di penjara. Begitu konon ceritanya. Itu dosa besar. Dosa melarikan duit infak masjid, dosa besar itu. Dosa melarikan duit korban. Sehari sebelum itu hilang bapak itu. Pulangnya ke kampung dibuatnya kebun sawit. Dosa besar itu. Puasa di hari Arafah, tidak selesai itu Pak. Ini cuma dosa-dosa kecil. Kata ulama sumber dosa kecil itu berada di mata. Jadi ini sumber dosa kecil. Kenapa? Kalau tidak diikuti dengan tindakan. Berdosa ya sebenarnya. Hapus setahun. Apa yang dimaksud hapus dosa setahun yang akan datang? Ini kalau tidak elok memahaminya menyebabkan orang merasa aman melakukan dosa. Apa ibu nak berpantang membuat dosa ke nilai? Awak bukan apa-apa ya Pak Ustaz ya. Awak lah puasa Arafah. Nyo puasa Arafah tu Pak Ustaz, dosa awak sudah diampuni walaupun awak mengerojokannya setahun akan datang. Hadis tu Pak Ustaz. Makanya memahami hadis tengoklah ulama hadis. Awak tak tahu. Memahami Al-Qur'an tengok ulama tafsir, mufassir atau muhaddis. Awak enggak tahu dong Pak. Kalau kami ini cuma mubalih, apalagi saya SAG, sarjana agak gimana gitu. Manangguang. Ulama hadis mengatakan, hapus dosa setahun yang akan datang bukan memberikan peluang merasa bebas melakukan dosa karena sudah berpuasa Arafah. Mereka mengatakan, Allah halang-halangi orang tersebut untuk tidak cenderung melakukan dosa yang baru. Ditutup oleh Allah hatinya, sehingga tak ada tertarik melakukan dosa yang baru. Atau mungkin lewat musibah kecil. Contoh, 2 orang ibu bersepakat menggosip sesudah maghrib menjelang isya. Sesudah asar tadi mereka jumpa di jalan. Lah lama awak indah bosu. Banyak akan diceritakan. Jadi menggosip orang, ibu-ibu makin ketek suara, makin seru wajah. Masalah ilmu masalah ilmu ya, termasuk masalah ustaz. Tapi tidak usah kini orang nak maghrib beko siap maghrib menjelang isya. Aduh ibu di rumah aku cerita lama beko. Begitu selesai maghrib bapak ibu itu nak pergi menggosip, dihalang-halang oleh Allah, dibuat Allah musibah. Apa itu? Yaitu mencret 15 kali. 5 menit sekali, 5 menit sekali. 30 menit kan selesai Pak. Akhirnya masuk waktu isya, tidak jadi berangkat. Besok nak berangkat, hujan selebat-lebatnya. Besok ada acara di samping rumah. Besok ada acara keluarga. Akhirnya tanpa terasa bahan yang sudah tersusun rapi tadi hilang sirna sudah. Banyak dalam hidup ini Allah memberi kita musibah kecil supaya selamat dari musibah besar.
Sedikit cerita Bapak Ibu. Sebab subuh ku harus agak berlama-lama. Lama boleh Pak. Ada seorang raja, tapi ini cerita dongeng saja mungkin. Punya seorang pembantu yang sangat setia. Kemana pergi ikut pembantu ini. Apa yang dikerjakan tuan raja itu lewat izin pembantu istilahnya dulu. Ajudan lah gitu Pak. Singkat kata mereka pun hari itu berburu. Raja membawanya, begitu dengan pasukan yang lain sebagai pengawal. Lalu sang raja ingin menembak seekor rusa. Tentu senjata aku harus dipompa dulu. Senjata zaman dulu lah. Begitu dipompa, nak diserahkan ke tuan raja tanpa terasa oleh sang ajudan. Ketekan lenyap pelatu. Ketembaknya tuan raja. Konai jari tunjuk tuan raja kau putus. Marah besarlah tuan raja ini. Kamu akan saya penjarakan seumur hidup. Pulang. Masukkanlah ajudan ini ke dalam penjara. Besok sembuh, kembali tuan raja nak berburu. Dibawanya lah yang lain. Yang ajudan ini kan sudah dimasukkan ke penjara, dibawa yang lain. Begitu sampai di hutan belantara yang lebat, mereka diserang oleh pasukan manusia pemakan manusia, kanibal. Ditangkaplah semua pasukan, semuanya satu persatu, termasuk tuan raja, mulai disembelih, dimasak, disembelih, dimasak. Kanibal namanya. Kanibal itu orang tinggal di hutan, Pak. Kerojonya membuat pesta, tapi kalau sudah dapat tangkapan manusia, kan gitu tuh. Orang dalam hutan, ullalala, illallah. Ustaz kok tahu, nonton di TV. Ullalala, illallah. Jadi sehari seorang. Tinggallah tuan raja. Begitu nak disembelih, diperiksa badannya. Rupanya tidak ada tunjuknya. Cacat. Kata tuan raja, peraturan awak di hutan tidak boleh menyembelih manusia cacat. Kau nak bertunjuk kau bisa kau tulangan awak beko dibuatnya kau. Jadi lepaskan sajalah dia. Ini tidak bisa nih, sial. Dilepaskanlah tuan raja. Oh, begitu dilepaskan seperti anak panah yang lepas dari busurnya, Pak. Lari tuan raja aku. Oh Tuhan, la ilaha illallah. Bersenang hati bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. Sampai ke istana, tidak langsung masuk ke rumah. Langsung ke penjara. Mana kunci kan? Dibuka. Di poluaknya onde. Ngapo tuan raja? Elok rupanya waang menembak ambo tu. Itulah kebilang dulu tuan raja. Apapun yang terjadi itu elok. Sebenarnya yang beruntung bukan tuan raja. Siapa? Ambo katanya. Kalau sempat aku ikut sama tuan raja, akulah mati. Tuan mati juga. Jadi elok telunjuk tuan raja tu hilang daripada liye tuan raja tu hilang. Ambo pun elok juga katanya. Sampai dengan tuan raja ambo berangkat, kedua-dua awak akan mati. Rupanya Bapak Ibu, banyak dalam hidup ini diberi Allah awak musibah kecil supaya selamat dari musibah yang besar. Cuman kadang-kadang awak tidak sadar. Jerawat yang tumbuh satu pun elok tuh sebenarnya, Pak. Saya kadang-kadang kalau ada jerawat tumbuh, tidaklah risau benar. Kenapa? Untung ada jerawat. Indah ada jerawat, entah macam mana lah ibu-ibu menengok ambo, Pak. Untung ada jerawat. Kaum muslimin, hapus dosa setahun yang akan datang. Amalan ketiga. Hendaklah kita Bapak Ibu besok ikut solat hari raya Idul Adha. Memang solat hari raya Idul Adha ini sunat saja. Sunatnya Pak. Apalagi awak arti sunat kan sudah terpatri di hati awak. Sunat itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak apa-apa. Sebenarnya enggak. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi besar.
disebut secara khusus dalam Al-Quran. Fasholli li rabbika wanhar. Soli di situ solat hari raya Idul Adha. Kata Rasul, tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah pada hari nahar kecuali dua saja. Satu, solat hari raya. Yang kedua, memotong hewan korban. Hari itu ibadah yang paling dicintai, solat hari raya. Jangankan laki-laki, perempuan yang sehat. Perempuan yang sedang berhalangan sekalipun disuruh hadir dekat orang yang melakukan solat. Tidak ikut solat, cuman ikut meramaikan. Togak-togak ibu tu di dokek pagar tu menengok orang solat, itu disuruh Rasul itu. Apalagi awak yang tidak berhalangan ini, maka jangan mencari halangan-halangan. Awak tidak ada halangan. Sunat-sunatnya sekedar mengulang kaji tadi. Bila saya bapak ibu besok solat hari raya Idul Adha, satu, hendaklah awak mandi pada paginya. Jangan sampai ndak mandi. Sekali setahun ndak jo mau mandi. Terlalu namanya, Bu. Jadi tolonglah ibu besok mandi. Karena cuma sekali setahun. Maksudnya mandi hari raya. Mandinya sunat. Bila mandi berpahala. Tidak mandi tak berdosa. Tapi kalau bisa tolonglah mandi. Cara mandinya cara mandi wajib. Kedudukannya sunat saja. Satu. Yang kedua, berpakaian bersih, rapi, wangi, gagah, istimewa. Jangan bawa baju harian. Karena itu hari raya, hari yang dibesarkan. Maka penampilan harus mantap, gagah. Kalau perlu kalah khotib buat kan. Kadang panitia kan ragu nan mana nak menjadi khotib. Sesadonya pakai gagah. Jangan pakai baju kampanye. Tidak perlu pakai kopiah, kain sarung, gulung, godang, minta ampun. Rasul kalau menghadap kepada Allah, innallaha jamil yuhibbul jamal, lebih indah dari bulan yang sedang purnama. Hari raya, hari Jumat saja Rasulullah tuh bajunya 2 lapis jubahnya itu. Gagahnya Rasulullah. Awak berani pakai baju kampanye? La ilaha illallah. Pakai minyak wangi bagi laki-laki. Semerbak boleh. Sebab kalau bersalam dengan Rasul itu 3 hari belum hilang baunya, Pak. Oh, harumnya Rasulullah itu. Apalagi beliau kalau pakai minyak wangi. Makanya 3 yang tak boleh ditolak. Salah satunya kalau orang menawarkan minyak wangi sama awak. Pak katanya. Kasih aja lah. Jangan ditolak. Yang kedua, kalau orang ngasih madu, jangan ditolak. Madunya minuman madu ya Pak. Jangan betino di madu itu dan jangan ditolak. Yang ketiga, kalau awak nak tidur disorongkan orang bantal, jangan ditolak itu Pak. Elok ketiga-tiganya. Salah satunya minyak wangi. Bagi perempuan, ini Bu, perempuan tidak disunahkan pakai minyak wangi. Sebab ada 2 penyakit laki-laki tak ada pada perempuan. Yang pertama, mata keranjang. Yang kedua, mohon maaf, hidung belang. Kalau bergabung dengan 2 ko, inyo menyerang. Jangan nagih kesempatan. Sedangkan tak pakai minyak wangi aja, ibu lah tu betu mato kami. Tambah minyak wangi, tu iko hidung kami. Kalaupun pakai minyak wangi, kalaupun hanya sekedar menghilangkan bau badan yang kelewat busuk, lebih busuk dari moncik mati, pakailah. Lah heboh pula langsung komplek kalau ibu kelewat nak mutah kamu maunya. Kalau itu pakailah sekedarnya saja. Laki-laki sunnah, Pak. Apalagi sunnahnya? Tidak makan minum dulu sebelum berangkat. Ini Bapak Ibu sudah tahu nih, Pak. Makin tua, Pak, makin inilah kajinya. Iya enggak? Jangan makan minum dulu. Beda dengan fitri. Yang iftar itu artinya segera berbuka, kembali berbuka. Maka sebelum berangkat, kalau fitri, minum awak dulu. Makan awak dulu, baru berangkat. Idul Adha, tahan. Berangkat. Makanya ibu-ibu malam itu jangan terlena. Malam itu buatlah kerja memasak untuk berbuka besok. Buatlah lontong.
becal, sate, gado-gado, soto. Banyak itu, salah satunya maksudnya nyobonya. Enggak kan sasadonya pula. Ya kalau sate aja, jangan semuanya pula. Nah, untuk apa? Niatkan untuk berbuka bersama keluarga. Jangan biarkan suami dan anak awak mencangok di rumah orang. Sehingga suami lambe jalannya pulang. Kenapa? Mana tahu ada nama manggil. Ya kalau bantu iko jalan awak pasti dipanggil orang awak. Pak Ustadz, kata Pak RT, singgahlah dulu. Ngapa Pak? Berbuku awak di siko. Ndak usah le Pak. Kebetulan istri dan anak menunggu di rumah. Ndak masalahnya di rumah tuh iyo juga Pak Ustadz. Berbuku di rumah kami aja. Kenapa? Karena iko kebetulan Ibu RT awak ko bikin sate Madura. Umpama. Kata Ustadz, ndak lomak do Pak. Masa awak sendiri yang berbuku? Sementara istri dan anak di rumah. Telepon aja lah ibu tuh Pak Ustadz, sekali ini berbuka di sini lah sama. Oh jadi Pak, Bu sikolah berbuka awak di rumah ibu RT, ko bawa ke 9 anak awak tuh kemari. Anak godang-godang 9 orang. Pucek ibu RT buatnya. Oh mak katanya. Jadi tolonglah ibu memasak. Sunnahnya tuh. Yang keempat sunnahnya, bila kita berangkat tempat solat itu melalui satu jalan, maka sunnah kita membelok ke jalan yang lain. Ini rumah awak, itu tempat solat masjid atau lapangan. Berangkat, bismillah. Nah, solat awak di sini. Pulangnya memang bisa lewat jalan itu. Tapi sunnahnya pilih jalan yang lain. Asalkan pulangnya ke rumah awak. Jangan ke rumah orang, ke rumah awak maksudnya. Kemudian kalau jalan yang awak pilih itu memudahkan. Sebab Rasul tidaklah dihadapkan sebuah urusan, dua urusan, kecuali beliau memilih yang paling ringan. Jadi hidup di dunia ku pilih na ringan-ringan Pak. Kalau ada disuruh orang mengangkat barang 10 kilo, 5 kilo, 1 kilo, pilih dan 1 kilo. Jangan pilih 10 kilo. Belum tentu buat sampai nanti. Bu kuat Pak Ustadz. Waktu mengangkatnya kuat separuh jalan. Pilih yang ringan jalannya. Jangan membuat jalan baru pula. Batobeh pula dulu, enggak usah. Atau harus melewati rumah orang, masuk ruang tamu keluarga, terus naik genteng, turun ke bawah lewat tangga, enggak usah. Atau sangat jauh. Kita kan tinggal di komplek Marsan. Umpamanya nanti sekali-kali ada jamaah ingin pergi sholat di Masjid Agung. Di Masjid Agung. Tentu keluar dari sini, terus ke Subrantas, ya enggak Pak? Turun ke Pasar Aringka, masuk ke kanan, Arifin Ahmad, bagi yang tidak tahu ini. Mintok di sana, Sudirman belok ke kiri. Terus ke bawah, lewatkan Ramayana, belok, tarik ke letter U, belok ke kiri, namanya Jalan Hang Tuah. Sebelah kanan jangan belok, itu rumah sakit. Belok ke kiri. Itu Masjid Agung. Selesai sholat, sunnahnya mana? Putar turun ke bawah. Ambil Jalan Riau, masuk ke Soekarno Hatta, terus lurus. Ini apa? Belok ke kemari, sampai ke rumah. Belok sedikit. Jangan Bapak Ibu yang berbahagia sampai di simpang Sudirman bawah, lalu menyeberang ke seberang sana, Leton 4. Dari situ sampai ke Minas, dari Minas terus ke Perawang, dari Perawang terus ke Dumai. Dari Dumai menyeberang ke Bengkalis, sampailah ke Malaysia. 2 minggu baru sampai kemari. Muak malaikat mencatatnya itu Pak. Jadi sunnahnya, kembali kepada kesimpulan, berputar. Itulah Pak. Jauh atau dekat terserahlah. Berputar pulang ke rumah. Apalagi sunnahnya? Ini sunnah yang paling sering ditinggalkan orang. Mendengarkan khutbah sampai selesai. Banyak itu Pak yang tak mendengarkan. Khutbah mulai, mulai melipat sajadah. Mulailah dia bersiap-siap meninggalkan khotib. Bahkan ada
bapak itu permisinya kepada khatib. Katanya, seperti awak ceramah ini, kalau ada yang permisi kan ada yang angkat tangan. Kalau ceramah tidak apa-apa, ikut awak sedang khatib. Katanya. Kata khatib, kok kenapa tu tua? Kata khatib tu pula. Ada tu Pak. Ada pula ibu-ibu melipat sajadah, melipat telekung. Pokoknya khatib ni seperti radio saja Pak. Tidak ada yang menonton. Bahkan berjumpa dengan kawan di sampingnya. Ibu, lah lama awak tak bersuara. Potollah awak dulu. Padahal khatib sedang khutbah itu. Biku singgah di rumah sudah hari raya kok Bu. Lebih bisa juga itu dimaafkan. Ini yang parahnya ibu-ibu muda kok Pak. Sudahlah dibukanya telekungnya, diurainya rambutnya, kemudian dipasangnya jilbabnya. Kadang-kadang kan bedaknya kan rusak. Dikeluarkannya kaca kosmetiknya. Babodaknya saat khatib itu khutbah. Kau Ustaz tahu, ambo menengok. Tak tengok. Hilang bahan khutbah dibuatnya. Karena khatib pun tak semuanya tua. Ada yang muda bontu ambo ko Pak. Tak tengok. Kembali ke bahan khutbah, hilangnya Pak. Amma ba'du. Kemudian amma ba'du. Selanjutnya amma ba'du. Akhirnya marilah kita amma ba'du. Amma ba'du sampai nanti tinggal Bapak Ibu. Itu gara-gara ibu pula kau tadi kau. Makanya dengarkan khutbah tu sampai selesai. Solat hari raya Idul Adha. Yang kelima, hendaklah kita Bapak Ibu ikut berkorban. Mungkin ibadah korban ni sering disampaikan. Ya enggak Pak? Sudah sering disampaikan. Tapi Bapak Ibu sekedar mengulang kaji, awak disuruh berkorban. Fasholli lirabbika wanhar, ayat yang paling pendek. Rasanya Bapak Ibu tidak mungkin tidak hafal ayat ini. Ada Bapak Ibu yang tidak hafal. Fasholli lirabbika wanhar. Ina atau ina? Ini kan surat langganan awak. Kalau sudah terdesak, tidak ada ampun Pak. Pak kami tunggu di luar Pak ya, tolong cepat sikit solatnya. Jadi katanya. Awak solat tidak lama tu. Langsung rakaat pertama ina atau ina tu. Rakaat kedua ina atau ina yuk kadang-kadang lagi. Jadi tidak mungkin tidak hafal. Wanhar itu artinya berkorbanlah. Syariat pertama kepada anak Adam alaihi salam. Jadi 11 kali si Siti Hawa ini melahirkan. 10 diantaranya dua-dua. Qabil, Iklimah, Habil, Labuda, begitulah. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. 20. 10 kali lahir, 20 orang. Tambah lahir terakhir 1 orang. Nabi Sis namanya. Jadi Nabi. Bukan jadi Rasul, jadi Nabi. Nabi itu banyak. Nah kaum muslimin, Qabil dinikahkan dengan Labuda. Habil dengan Iklimah. Qabil tidak setuju. Dia ingin nikah dengan adik lahirnya, Iklimah. Turun firman Allah, disuruh berkorban. Singkat kata, berkorbanlah mereka. Qabil ini petani, berkorban buah-buahan. Habil ini peternak, berkorban dengan ternak. Cuman Qabil ini bukan karena buah-buahannya, dan busuk-busuk. Noneh busuk, durian busuk, nangka busuk, manggih busuk, duku Pelembang busuk. Ada duku Pelembang Pak Ustadz saat itu. Ya kira-kira sajalah Bapak Ibu. Mungkin ada gitu. Sementara Habil, dia seorang peternak, dikorbankannya kambing terbaik. Dagingnya banyak, kulitnya berkilat, tanduknya panjang, umurnya cukup. Mana yang diambil oleh Allah korban si Habil? Maka itulah syariat korban yang pertama. Secara khusus kepada Ibrahim alaihi salam. 8 tahun ditinggalkan di sebuah lembah tak bertuan. Jangankan makanan, air pun tak ada. Siti Hajar bertanya kepada suaminya, dengan siapa abang tinggalkan kami di situ? Dengan Allah. Allah lah sebaik-baik yang akan memelihara kalian. 8 tahun. Jadi ibu kalau terlambat suami pulang, ingat ajalah kisah Siti Hajar. Siti Hajar kok 8 tahun
Ibu 8 menit baru. Jangan ditelepon yo do. Di mana abang kini? Di mana abang kini? Baru 8 menit. Kok 8 tahun siang berjumpa dengan Ismail yang dulu tinggalkan bayi merah, sekarang sudah lucu-lucunya sedang berlari-lari. Apa terbayanglah punya cucu umur 8 tahun, apa disuruh maunya? Syaratnya apa belanjukan terusnya? Patuh tuh cucu sama awak. Apa maunya awak ikuti? Oh, sayang minta ampun. Tapi malam datang ketentuan Allah. Ibrahim, korbankan anakmu. Oh, mak, kata Ibrahim. Iku hiu apa ndak? Sampai 3 kali. Nah, ini pasti wahyu ilahi. Karena mimpi Rasul itu adalah firman Allah. Lah, siangnya dipanggil lah Ismail. Iya, Dad. Umpamanya. Kalau nyo panggil Dedi. Malam tadi papi bermimpi. Awakku kadang-kadang harus menyesuaikan panggilan dengan kondisi ekonomi, Pak. Bu. Kalau suami awak turun dari Pajero, enggak apa-apa pakai papi, Dedi. Tapi kalau kan suami awak mendorong gerobak, enggak usahlah Dedi le. Malu awak sama tetangga. Pergi minta uang belanja sama Dedi itu. Suami kok kerojonya. Ayah standar lah itu rasanya, Pak. Ayah, ibu. Ayah malam tadi mimpi. Apa mimpi ya? Mimpi Allah menyuruh ayah mengorbankan engkau, menyembelih engkau, nak. Bagaimana pendapatmu? Oh, ma, untunglah ini Ismail yang disebut berulang-ulang dalam solat tadi. Kalau sampai main lupin ipin, yang 2 singgit, nah. Tidak kan maunya tuh. Kalau itu perintah Allah, ya kerjakanlah. Engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Nah, kaum muslimin, lalu singkat kata dibawalah ke atas bukit yang tinggi. Kalau ke bapak ke Mekah nampak itu. Seperti Ka'bah, seperti Kubah, tempat penyembelihan Ismail. Bismillahi Allahu Akbar. Singkat katanya nih, Pak. Begitu nak menyembelih, rasa-rasa pisaulah akan masuk. Mereka sudah membaringkan anaknya Ibrahim. Lalu kami, kata Allah, menukarnya dengan seekor kambing yang besar. Kapanlah kira-kira Allah menukarnya, Pak? Menurut Ibrahim ini Ismail yang dipotong. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Ismail ikut menonton ayahnya memotong kambing. Bila kira-kira Allah menukarnya. Kalau orang kemarin awak kalah Indonesia melawan Uzbekistan, ingat Pak, gol pertama kan awak mencetaknya, tapi kan dibatalkan. Kenapa? Ada yang apa? Offside. Direkam itu. Berulang-ulang, nampaklah tertinggal lutut belakangnya. Ndak jadi masuk. Masih bisa direkam. Ini kapan nak merekam? Pisau rasanya sudah masuk. Kapan membaringkan Ismail? Memberdirikan Ismail, membaringkan kambing yang besar. Hanya Allah yang tahu. Iza aroda say'an ayyakulahu lahu kun fayakun. Ditukar oleh Allah. Bapak ibu yang ikut berkorban, tidak usah khawatir. Pasti ditukar oleh Allah. Bahkan berniat saja awak baru sudah dimudahkan oleh Allah. Habis, pas tuh. Sunnah-sunnahnya. Saya kan awak bicara ini, saya tuntaskan Pak. Satu, bagi orang yang nak ikut berkorban, kata Rasul, sejak 1 hilal, 1 Zulhijjah, janganlah memotong kuku dan mencabut rambut yang tumbuh di badan. Nama-nama bapak ibu yang terdaftar. Kalau tidak ikut, boleh motong kuku. Jangankan motong kuku, motong jari pun boleh, Bu. Yang kedua, memilih hewan terbaik. Di sini berapa, Ustaz? 2.650.000. Bayar secara langsung. Jangan ditawar. Ditawar itu memilih hewan yang tak baik. Kalau sahabat dulu dipilihnya, awak kan tidak bisa.
Memilih kita percayakan kepada panitia. Yang ketiga, jangan membandingkan. Itu menunjukkan tidak elok. Mahalnya tempat kami itu Pak Ustaz. Berapa Bu? 2.650.000. Tempat lain tidak sampai segitu. Berapa tempat lain? 2.649.500. Beda 500 ya. Yang keempat, jangan memilih hewan yang berikut. 1, buta. Jadi bagaimanapun juga besok penitia menemukan sapi yang sangat besar tapi buta, tak boleh. Kenapa? Buta lah namanya Pak. Besok orang ke surga, awak ke neraka di bawahnya. Kenapa kami ke neraka? Ambo kan buta katanya. Yang kedua, pincang. Dilarang oleh Rasul. Kambing itu besar badannya. Sapi itu besar. Cuma kalau berjalan. Yang ketiga, sakit. Mata merah, muka merah, air ludah keluar, tak mau bergerak, tak mau makan. Tak mirip betul dong Pak. Kiro-kiro. Kadang-kadang ada yuk kadang jamaah ke mirip bona Pak Ustaz katanya. Yang keempat sangat kurus. Apak kambing namanya. Tak boleh. Apalagi sunnahnya ini saja nyawa Pak Ibrah itu selesai wak ceramah dah. Yaitu sunnahnya menyaksikan, wahai Fatimah, saksikan penyembelihan hewan kurbanmu, datangi, tengok. Sunnah itu. Kalau sanggup. Tidak semua awak sanggup. Ada yang namanya penyakit mabuk darah. Ibu tidak sanggup menyaksikan. Tidak apa-apa. Ini sunat saja. Suruh orang lain. Jangan pula memaksakan diri. Onde Tuhan. Ambo sebenarnya tidak tolak menengoknya. Oh Tuhan. La ilaha illallah. Oh my. Akhirnya ibu tu pula yang tumbang. Ibu tu pula nanti semua lihat. Petambah daging korban jadinya. Kemudian saat penyembelihan harus berdoa. Apa doa berkorban Bu? Tahu Ibu? Tengok di Mbah Google beko. Wah, doanya pendek saja. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma minka walaka. Minka walaka. Atau inna solati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nusuki itu juga diartikan korban. Kemudian bertakbir bersama orang yang menyembelih. Allahu Akbar. Jangan menggosip. Menutup mulut ibu tetapi mengecekkan korban. Mak keteknya lah. Urih pucek pula mukanya lah. Jangan-jangan panitia banyak ngambil untung mungkin kau. Ya kalau si anu tu panitia memang ingin untuk ikut jadinya. Kan lah aku sobek sama. Habis satu dosa bayu. Kaum muslimin yang berbahagia, itulah sunnah-sunnahnya. Mari kita memperbanyak amal pada bulan ini, pada bulan Zulhijjah secara umum, secara khusus. Itulah amalan-amalan yang bisa kita kerjakan. Lebih dan kurang mohon maaf. Maaf tidak ada pertanyaan karena itu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.